Hai, selamat siang semuanya. Wah, teman-teman maaf pertama kali karena kita harus mundur jadwal Instagram live-nya yang tadi harusnya jam 1 siang jadi jam 2 siang. Tapi senang banget akhirnya kita tetap bisa mulai live Instagram kita hari ini di episode 20 dan teman-teman terima kasih juga sudah bergabung dan sudah mau nungguin sampai di jam 2 ini. Nanti kita akan mulai ngobrol bersama dokternya. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu kita bakal ngobrol sama dokter siapa hari ini, kita akan langsung sambungkan aja ke dokter Krisma Kurnia. Kita langsung sambungkan ke dokter Krisma ya. Apakah? Halo dok. Selamat siang. Wah, ini dokter nggak ada habisnya. Jadi dokter udah minum dulu dok. Boleh minum dulu loh dokter. Oh, sudah kok. Udah. Jadi mohon maaf nih mundur 1 jam karena saya harus praktek di rumah sakit Islam juga jadi baru selesai. Ini dok, suara dokter masih kurang mikrofon headsetnya kurang deket sama ini. Jadi kurang besar Kurang sedikit. dekat. Oke, udah mulai Dengar nih. ya. Oke. Sudah. Nah, Ya, jadi mungkin dokter boleh sambil minum loh, Dok. Jangan sampai nanti dokter tiba-tiba malah ya. pingsan. Kita lagi live. Terima kasih nih Mbak Ivo. Kita kolaborasi lagi pada hari weekend ini dari hari Minggu ini. Dan saya mohon maaf ini para peserta atau penunggu setia kita ya, para follower. Saya mundur 1 jam karena saya baru saja selesai praktek di hari Minggu ini. Nggak apa-apa, Mohon Dok. maaf sekali lagi. Jadi mungkin teman-teman tadi belum sempat dijelasin dok. Jadi dokter Krisma ini hari Minggu juga praktek. Tadi tuh harusnya kayaknya udah selesai ya dok. Cuman tiba-tiba ada pasien kan sebagai dokter nggak mungkin dong pasiennya ditolak. Jadi ya kita yang harus sabar teman-teman menunggu sampai dokter selesai mengemban tugasnya. Nah, Ya, dokter terima makasih ya kasih. dok. Sekali lagi dokter boleh sambil santai aja, jangan biar nanti dokter agak rileks karena teman-teman dokter Krisma belum istirahat nih. Jadi tadi begitu selesai dokter langsung WA saya, ayo Vo, langsung, oke. Nggak mau istirahat dulu. Baik, dokter, kita sebelum mulai nih, mungkin sambil dokter santai, teman-teman kita hari ini mau bahas tentang ada apa dengan diabetes, bukan ada apa dengan cinta ya, seperti filmnya Dian Sastro. Nah, jadi memang tadi tuh jamnya tepat di jam makan siang. Jadi mungkin maksudnya tadi kita mau diambil siang hari-hari ini supaya sambil teman-teman santai makan. Jadi ingat, aduh, nasinya banyak, nanti bisa diabetes. Aduh, habis makan nasi kok malah minum teh es, nanti bisa jadi diabetes. Nah, banyak hal yang mau kita bahas tentang diabetes, makanya kita akan kupas di ada apa dengan diabetes. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Dokter Krisma, dan mungkin Dokter Krisma sebelum kita mulai, perkenalan sedikit aja buat teman-teman yang mungkin lupa atau mungkin masih pengen tahu, jangan-jangan Dokter Krisma jam prakteknya nambah lagi nih di rumah sakit A, di rumah sakit B. Silakan dokter, boleh perkenalan singkat. Baik, saya memperkenalkan diri. Eh, nah, jadi saya sebetulnya prakteknya ada di 3 rumah sakit ya. Jadi ya Rumah Sakit Siloam Jakarta, Rumah Sakit Bethesda Jawa Jakarta, dan Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta. Jadi saya prakteknya di rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Jadi saya lengkap prakteknya. Jadi di situ saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Dan di Rumah Sakit Siloam Jakarta, saya selain sebagai dokter spesialis penyakit dalam, saya juga seorang endoskopis. Jadi seorang endoskopis itu melakukan endoskopi ya, baik gastroskopi maupun kolonoskopi. Jelas nggak ya suaranya ya? Kurang kencang sedikit dok. Nah ini ada yang bilang suaranya kurang jelas sedikit. Kurang jelas. Nah itu baru kalau dideketin dekat sedekat itu baru agak jelas. Ini jelas ya? Iya dok. Oke, berarti Jelas ya? tadi dokter prakteknya tadi di Rumah Sakit Jiwa Gracia, Rumah Sakit Bethesda Lempuyangan, dan Rumah Sakit Siloam Yogyakarta ya dok ya? Ya. Iya. Dan di hari Minggu ini teman-teman, dokter Krisma tetap bekerja. Jadi tetap bertemu dengan pasien-pasiennya. Atau Kalau coba saya langsung dibuka. begini jelas? Nah, lebih jelas gitu dok, tanpa headset. Jelas ya?
Jelas Saya dok. nggak usah pakai headset ya. Oke. Jelas ya. Oke dok. Jadi saya akan lebih teriak-teriak demi follower kita ya. Lebih teriak-teriak. Oke, jadi Dokter Krisma, terima kasih tadi kita udah bahas Dokter Krisma di mana aja prakteknya selama di Jogja. Nah dok, eh, mau bahas sebelum kita bahas, cuman mau brainstorming aja. Ternyata eh, mungkin kita semua udah tahu ya dok, diabetes itu merupakan salah satu penyebab yang membuat angka kematian meningkat di Indonesia. Salah satunya adalah diabetes. Nah, ditambah lagi ternyata yang setelah saya baca jurnal-jurnal berita, selama masa pandemi 2 tahun ini, dok, ternyata pasien yang terdiagnosa COVID tapi punya riwayat diabetes juga lebih berisiko karena mungkin akan mengalami komplikasi. Makanya kita mau aware lagi terhadap yang namanya diabetes ini. Nah, jadi mungkin teman-teman banyak yang masih sepele kan, diabetes udah tahu kok, ya jangan kontrol gula, kontrol makan, tapi ternyata kok angkanya tetap meningkat juga gitu loh sampai sekarang. Nah, dokter, boleh bahas secara singkat diabetes itu apa, dok? Kalau untuk orang awam seperti kita. Baik. Penyakit diabetes itu adalah penyakit yang memang ditandai dengan adanya kadar gula darah yang meningkat. Ya. Dan itu gejalanya biasanya memang ada satu karena sering lapar. Jadi sering lapar itu maksudnya habis makan terus biasanya 6 jam baru lapar, ini setengah jam sudah lapar gitu ya. Atau sedikit makan gitu ya, sering lapar. Yang kedua adalah sering haus. Oleh karena kadar gula di dalam darah yang tinggi ini itu bisa menyebabkan terjadinya suatu kehausan. Jadi orang akan merasa haus terus, gitu ya. Yang ketiga adalah memang karena bisa karena buang air kecilnya. Jadi sering kencing, terutama malam hari. Jadi kalau sering kencing di siang atau pagi atau sore itu masih belum masuk kategori. Jadi kencing di malam hari itu biasanya 4 kali atau lebih. Jadi bukan 1 atau sampai 3 kali ya, tetapi 4 kali atau lebih. Karena itu kalau kencing malam hari sampai lebih dari 4 kali, itu biasanya akan mengganggu tidurnya. Gitu ya. Terus yang keempat itu adalah adanya turun berat badan, tetapi penyebabnya tidak jelas. Artinya begini, saya makannya bagus, seharusnya berat badannya saya minimal stabil. Tapi ini berat badannya turun nih, gitu ya. Jadi apalagi saya makannya rakus, kayak tadi sering lapar saya makan terus, tapi berat badannya makin turun. Nah itu tanda-tanda ke arah diabetes. Nah gejala-gejala lainnya bisa karena kesemutan, gitu ya, kesemutan, kemudian kram di kaki tangan seperti itu. Itu gejala-gejala tambahan saja. Atau misalnya pandangan kabur, itu juga bisa terjadi. Gitu. Oke dok, berarti diabetes ini itu kalau gejalanya yang kelihatan ya dok. Ada diabetes itu yang katanya silent killer ya dok, karena dia kebacanya setelah udah mengalami komplikasi nih kita nih, baru tahu oh dasarnya itu ternyata awalnya karena dari diabetes. Nah dok, sebelum kita bahas gejalanya, penyebabnya dulu dok. Penyebabnya itu gara-gara apa dok? Kalau kita tahunya kan paling gara-gara kebanyakan makan nasi putih. Keseringan tuh orang Indonesia bilang gitu tuh. Jadi nggak boleh makan nasi putih. Padahal habis itu dia makan coklat, makan yang lain-lain lah. Ya. Penyebabnya sebenarnya apa dok? Ya, jadi diabetes itu tidak ada istilah gula basah, gula kering ya. Itu yang pertama. Ya, itu sudah tidak ada istilah itu. Yang kedua adalah diabetes itu ada yang paling umum, paling terkenal itu 2 tipe. Biasanya ada sampai 4 tipe gitu ya. 2 tipe ini adalah diabetes tipe 1 dan tipe 2. Gitu ya. Terus yang ketiga itu tipe lain, yang keempat itu adalah diabetes pada wanita hamil. Jadi yang kita sebut sebagai diabetes mellitus gestasional. Jadi pada kehamilan. Gitu ya. Nah, tapi kita akan lihat dari diabetes tipe 1 dan 2. Kalau tipe 1 itu faktor genetiknya dominan. Jadi itu insulin di dalam tubuh yang dihasilkan oleh pankreas yang bertugas untuk menurunkan kadar gula di dalam darah pada saat kita makan karbohidrat, itu insulinnya berkurang atau tidak ada. Istilahnya tidak ada. Gitu ya. Makanya perlu diberikan insulin tambahan dari bentuk suntikan. Tapi kalau diabetes tipe 2
itu juga faktor genetik, tetapi faktor genetiknya hanya 10%. Jadi 90%-nya adalah tergantung gaya hidup dari kita masing-masing. Oke. Berarti tadi gambarannya Penyebabnya itu. ada tipe 1, tipe 2, yang tipe 1 tadi Ya. karena genetik, tipe 2-nya yang mungkin ada faktor keturunan tapi tetap 90% dipengaruhi oleh gaya hidup. Dan tadi ada untuk yang hamil ya, Dok, ya, untuk ibu hamil. Betul. Dan faktor penyebab lain itu kan soal klasifikasi ya. Faktor penyebab lain itu seperti infeksi, itu bisa menyebabkan kadar gula darah tinggi. Oke. Kemudian yang kedua adalah stres. Stres itu juga bisa menaikkan kadar gula darah. Yang ketiga adalah otomatis yang paling utama dari itu tadi, dari makanan kita. Jadi jumlah yang kita makan, jenis yang kita makan, kemudian frekuensi yang kita makan, gitu ya, berapa kali. Termasuk aktivitas. Jadi aktivitas kita juga menentukan. Jadi kalau kita habis makan kemudian tidur, habis makan bermalas-malasan, tidak bergerak, ya itu pasti akan kadar gula darahnya akan tinggi. Itu sebagai faktor penyebabnya. Oke, makasih, Dok. Berarti udah cukup jelas. Yang sangat mempengaruhi adalah selain tadi genetik, makanan ya, Dok. Faktor makanan nih berarti yang harus terus diperhatikan. Nah, Dok, kita kan tadi ini tujuannya mau mau membuat teman-teman tuh lebih aware, apalagi ini kan penonton kita usianya produktif dari 22 sampai 35. Nah, Dok, ada nggak sih, Dok, pemeriksaan yang misalnya saya nggak punya gejala tapi saya mulai sekarang pengen tahu nih udah gimana riwayat kesehatan saya. Jadi saya apa kena diabetes ya saya ini walaupun nggak ada gejala. Pemeriksaannya biasanya apa, Dok? Dan ada nggak dokter bisa jelasin nggak umumnya misalnya GDS-nya atau apanya gitu biar teman-teman juga, jadi teman-teman tuh bisa baca gitu loh, Dok, nggak mesti harus bingung sendiri angkanya apa gitu. Baik. Jadi ini saya akan memberitahu supaya nanti teman-teman kita, saudara kita, semuanya, semua orang itu tahu bahwa untuk melihat kondisi kesehatan kita bisa deteksi secara dini ya. Iya. Jadi gula darah tinggi itu pasti akan memberikan keluhan ya. Berbeda dengan hipertensi. Kalau hipertensi itu adalah silent killer disease. Jadi penyakit yang memang pembunuh diam-diam. Jadi ada hipertensi yang memang kelompok tidak bergejala dan bergejala. Tetapi kalau diabetes, kolesterol itu pasti akan memberikan keluhan. Jadi kalau nilainya sudah di atas normal pasti akan memberikan keluhan. Nah, hari ini saya akan memberitahu bahwa kadar gula darah ini ada beberapa macam. Seperti kadar gula darah sewaktu, itu harus di bawah 200. Yang normal ya. Berarti tadi kadar gula sewaktu itu kalau diangkakan dalam pemeriksaan lab GDS ya, Dok, ya namanya ya? GDS, sewaktu atau sesaat itu di bawah 200. Oke, di bawah 200. Terus ada gula darah puasa. Gula darah puasa itu biasanya sepaket dengan 2 jam setelah makan. Jadi kadar gula darah puasa itu di bawah 110. Oke. Kemudian gula darah 2 jam setelah makan itu di bawah 140. Oke. Gitu ya. Tapi ada beberapa lab yang mengatakan diabetes itu memang ditentukan di bawah 126 untuk puasa, untuk gula darah puasa. Jadi kalau saya 126 atau 127 itu berarti tanda-tanda ke arah diabetes. Nah, yang menjadi kunci sebetulnya tidak cuma kadar gula darah saja. Tetapi teman-teman bisa pakai HbA1c. Apa itu, Dok? Jadi HbA1c itu adalah kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan. Namanya HbA1c. Oke, HbA1c. Nah, HbA1c. Jadi kalau teman-teman tidak cek gulanya, enggak apa-apa. Tapi langsung cek aja HbA1c. Misalnya, teman-teman berusia mulai 35. Ini penyakit ini akan muncul di atas 35 ya. Pasti akan muncul di atas 40, tergantung gaya hidup kita. Yeah. Jadi usia-usia 35 sampai 40 tahun ke atas, silakan teman-teman medical check up dengan ceknya adalah HbA1c. HbA1c itu nanti kalau di bawah 5,7% itu normal. Oke. Tapi kalau 5,7 sampai 6,4% itu prediabetes. Prediabetes. Kalau 6,5% ya, 6,5% ke atas itu diabetes. Oke. Oh. Gitu. Jadi kalau teman-teman atau saya misalnya cek HbA1c ternyata 6,5 atau 6,6 itu sudah masuk diabetes.
Oh, aduh, iya ya. Nah dok, Ya. bocoran mungkin teman-teman dokter kan ada info nggak? Mungkin teman-teman takut nih pemeriksaannya mahal atau apa? Cuma untuk screening awal ke arah menentukan kita ini ada gejala diabetes atau enggak? Apakah biayanya mahal dok untuk HbA1c tadi? HbA1c sepengalaman saya sekitar 200.000. Oke, berarti worth it lah ya dok ya, harga segitu untuk kita tahu screening kesehatan kita di awal. Nah, tadi kan dokter udah jelasin juga tuh penyebab gejalanya seperti apa, penyebab utamanya apa, dan dokter udah cukup jelas menjelaskan macam-macam gula darah yang tadi ada GDS, GDP, HbA1c. Nah, dampaknya dok, dampaknya itu biasanya apa dok? Dari yang paling ringan, sedang sampai Dampaknya berat kalau kita kena diabetes. gimana? Ya, Ya, dampak untuk diabetesnya. gimana dok? Dampak untuk diabetesnya. Iya, akibatnya kalau kita terdiagnosis diabetes, biasanya efek dari ringan, sedang ke beratnya itu apa, Dok? Jadi diabetes ini akan bisa menyebabkan komplikasi ke semua pembuluh darah, ke semua organ, Hmm, itu sangat mungkin terjadi. Jadi komplikasi ini nanti akan menyerang pembuluh darah dan organ. Nah, kita ada istilah komplikasi itu makrovaskuler sama mikrovaskuler. Jadi gini, makrovaskuler itu pembuluh darah besar, sedangkan mikrovaskuler itu pembuluh darah kecil. Nah, biasanya pembuluh darah besar itu yang kita cegah adalah pembuluh darah otak yang nantinya akan ke stroke, pembuluh darah jantung yang nantinya ke penyakit jantung koroner atau penyumbatan pembuluh darah jantung, sehingga dipasang suatu ring atau cincin gitu, ring jantung. ya. Kemudian kita pembuluh darah di kaki. Jadi ada penyumbatan di pembuluh darah kaki. Itu yaitu yang pembuluh darah besar. Pembuluh darah kecilnya itu ke mata, kemudian ke saraf gitu, ke sarafnya juga bisa kena, kemudian bisa juga ke ginjal. Hmm, berarti Gitu. yang besar Jadi tadi makanya ke kenapa orang-orang diabetes itu kadang-kadang sampai ke gagal ginjal, kemudian sampai ke eh, katarak atau kemudian pandangan kabur sehingga kebutaan sehingga perlu diganti lensanya dan sebagainya gitu ya. ya, ya. Kemudian bisa juga karena kesemutan. Jadi paling paling sering nih, paling sering orang kena diabetes itu kadang-kadang jari tangan kakinya itu kesemutan Paling sering, Dok. gitu. Ya, itu kadang-kadang yang paling dirasakan kok saya kesemutan ya jari tangan, jari kaki ya. Karena kalau menunggu sampai komplikasi yang lain itu ya, itu yang pembuluh darah besar itu biasanya sudah berat tuh. Itu sudah lama dan sudah berat. Hmm. Untuk durasinya sendiri, Dok, ada nggak, Dok, yang kesemutan tadi? Kalau rata-rata normalnya sekian, kalau udah sering dan dalam menit sekian, itu udah perlu dipertanyakan. Oh enggak. Jadi gini, jadi yang perlu diperhatikan adalah ini masuk ke dalam kategori penyakit metabolik. Oke. Jadi penyakit metabolik itu adalah hipertensi yang terkait dengan garam, kemudian kolesterol yang terkait dengan lemak, dan diabetes yang terkait dengan karbohidrat. Gitu ya. Hmm. Dan itu semuanya kan kita makan tuh setiap hari. Nah, penyakit metabolik ini biasanya akan muncul di usia 40 tahun ke atas. Hmm. Dan kita nggak bisa, misalnya menjadi patokan, oh kesemutan setahun, kesemutan sebulan, ini diabetes. Tidak. Karena penyebab dari kesemutan itu tidak cuma hanya sekedar naiknya kadar gula darah, tidak. Tidak karena diabetesnya saja, tetapi bisa karena penyebab lain. Oh, iya, iya, iya. Oke, berarti Ya, yang berbahaya ternyata dari diabetes ini adalah karena dia itu bisa menyerang bahkan sampai ke organ utama kita, dok, ke jantung, ke otak kita tadi itu yang paling bahayanya. betul. Ya. Nah, dok. Makanya saya Hmm, ingatkan teman-teman yang sudah mencapai usia 35. Jadi begini, teman-teman lihat dulu background, flashback ke belakang, lihat bagaimana gaya hidupnya masing-masing. Oke. Kalau gaya hidup saya ini sangat gini, gaya hidup yang kemewahan. Kemewahan itu begini, saya makannya mau makan kalori tinggi, tapi Ya. aktivitasnya nggak mau, gitu Wah. ya.
Jadi jangankan olahraga, tapi aktivitas fisik aja nggak mau. Jadi istilahnya gampangnya gini, makan tidur atau makan duduk lama gitu ya. Kalau seperti itu berarti usia 35 siap-siap untuk medical check up. Usia Cek 35. yang namanya HbA1c. Terus kalau usia 40 tahun itu sudah ke mayoritas, 40 tahun itu banyak yang kena oleh karena gaya hidup kita sekarang, kita akui bahwa sekarang itu banyak yang serba instan. Jadi ada junk food, ada fast food, kemudian kita low activity, didukung teknologi canggih kita makin low activity, karena kita kan tinggal pencet-pencet dapat makan sekarang. Iya. Ya kan? Ya. Makanya teman-teman kalau sudah 40 tahun ke atas, itu silahkan cek HbA1c, profil lemak. Profil lemak itu ada kolesterol total, HDL, LDL, sama trigliserid, sama ukur tensi. Udah 3 itu saja. Apa tadi dok, boleh diulangi lagi kalau ini Jadi bagi HbA1c? teman-teman yang usia 40 tahun ke atas, itu 1 HbA1c, Ya, kemudian profil lemak. profil lemak. Profil lemak itu kolesterol total, HDL, LDL, trigliserid. Oke. Oke dok. Terus sama ukur tensi. Ukur tensi itu penting ya dok ya? Ya, Ya. gitu. Nah, tadi itu kan kita udah bahas nih dok, penyebabnya apa, bahkan gejalanya tadi dokter udah mulai jelaskan dari ringan sampai yang tadi paling parah dok. Kalau dari pengalaman dokter ini kan udah diabetesnya udah lama banget nih dok, kita tahu ada gitu, dan penyebabnya udah semakin banyak yang mati gara-gara diabetes. Usia termuda yang terdiagnosis diabetes itu setahu dokter usia berapa sih dok? Ada nggak yang masih SD tapi udah kena diabetes? Sudah, ya, usia anak-anak bisa. Oh bisa ya dok ya? Bisa. Jadi biasanya kalau usia muda itu DM tipe 1. Yang dari keturunan genetik ya dok? Ya. Jadi kalau usianya sangat muda, artinya usia itu di bawah 25 begitu, Ya. itu DM tipe 1. Tipe 1, oke. Diabetes tipe 1. Tapi diabetes tipe 2 itu adalah yang usianya produktif, dewasa muda gitu ya. Sampai dewasa tua. Okay. Jadi karena DM tipe 1, diabetes tipe 1 itu karena memang secara keturunan genetiknya dominan. Jadi dia mulai dari usia anak-anak sampai kemudian usia dewasa muda. Nah, dewasa muda ke atas sampai dewasa tua itu yang DM tipe 2 yang didapat. Artinya diabetesnya didapat. Kenapa saya bisa mendapatkan diabetes tipe 2? Karena gaya hidup saya. Iya. Gitu ya. Nah, bahkan seperti tadi yang saya singgung di awal, bahwa diabetes itu ada diabetes gestasional. Artinya gestasional itu pada saat kehamilan. Jadi diabetes itu sebetulnya sudah diderita oleh si ibu pada saat hamil itu. Oke. Gitu ya. Jadi si bayi ini, si janin ini beresiko untuk terjadinya suatu diabetes. Iya. Waduh. Ya toh? Jadi kalau ada seorang wanita nih, sebelum hamil dia sudah diabetes, kemudian dia hamil, itu akan lebih parah, akan lebih harus diwaspadai dibandingkan wanita yang sebelumnya tidak ada diabetes, tetapi diabetesnya muncul pada saat kehamilan. Gitu ya. Walaupun munculnya saat kehamilan pun juga kita perlu waspadai. Artinya kita akan telusur terus setelah hamilnya selesai persalinan, apakah si gula ibu ini tetap kembali normal atau tetap tinggi. Kalau kembali normal, berarti diabetesnya hanya saat kehamilan. Tetapi kalau setelah persalinan normal, gitu lahir bayinya, terus gulanya normal, berarti si ibu ini tidak diabetes. Wah, makin ini ya dok, makin kompleks ya kalau kayak gitu jadinya ya dok. Ya, artinya kalau Mbak Ivo atau teman-teman bertanya, sebenarnya diabetes itu ada nggak tahu bayi atau anak-anak? Oh ada. Ada ya dok. Ya, bahkan saat kehamilan pun ada. Oke dok. Gitu. Boleh disimpulkan bahwa kalau pada saat bayi atau janin di dalam kandungan itu kan makannya tergantung ibunya. Iya. Gitu ya. Terus kalau kita sudah lahir, sudah dewasa, kan makanan tergantung mulut kita. Gitu kan? Iya.
Iya. Jadi artinya kalau karbohidrat yang ibu makan pada saat hamil itu sangat tinggi, ya itu akan resiko terhadap bayinya juga akan mendapatkan gula yang sangat tinggi. Tetapi kalau pada saat dia sudah lahir, sudah tumbuh, kemudian dewasa, dia juga makan karbohidratnya banyak, itu kemudian juga bisa diabetes. Jadi diabetes ini bisa pada saat bayi, pada saat anak-anak, pada saat dewasa, tua gitu. Ya. Nah, ini teman-teman harap diingat, di note gitu kalau ya bayi pun bisa ternyata terdiagnosis diabetes tadi ya, Dok ya. Ya. Nah, Dok, tadi Betul. kan dokter kasih advice, kasih saran kalau untuk melakukan pemeriksaan itu di umur 40 sebaiknya. Karena tadi melihat aktivitas sebelumnya di masa produktif seperti apa. Kalau misalnya nih, Dok, orang-orang muda nih sekarang yang gaya hidupnya udah lumayan berantakan, kalau mau kayak melakukan medical check up standar untuk melihat gula darahnya, biasanya itu berapa kali per bulan, Dok? Supaya lihat progresnya masih aman atau Jadi enggak. baik. Kalau HbA1c, untuk HbA1c itu tiga bulan sekali. Oke. 3 bulan Kalau sekali. gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, itu setiap bulan. Oke. Kalau memang nilainya tinggi ya, Iya, tapi kalau nilainya normal, ya tidak usah setiap bulan. berapa jadi? Terus kapan lagi saya ceknya? Heeh. Tergantung gaya hidupnya. Jadi Oh, teman-teman harus pintar dalam hal menentukan gaya hidup sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya saya makannya misalnya normal nih, hidupnya normal, anggaplah hidupnya normal, ya itu setiap 3 bulan saja. oke. Jadi bersamaan dengan HbA1c. Iya, iya. Nah ini Ya, gitu biar ya. teman-teman nggak mikir rumit banget mikir HbA1c, GDP, enggak kok. Jadi kalau memang merasa gaya hidupnya bagus, ya sekali 3 bulan silakan dicek untuk mengkontrol kondisi kesehatannya tadi. Bagus banget nih. Nah, Dok, kita mau masuk dulu terapinya dulu deh sebelum kita ke tanya jawabnya. Terapinya biasanya apa yang didapatkan, Dok, untuk pasien-pasien yang terdiagnosis diabetes? Terapi itu sebetulnya ada 4 pilar. Ada 4 pilar. Jadi 4 pilar utama untuk penanganan diabetes. Oke. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi. Itu penting banget. Iya, Dok. Edukasi itu artinya kita memberitahu bahwa faktor penyebabnya apa toh, terus faktor pemicunya apa, gitu ya. Ya. Nah, yang kedua, terus kita juga edukasi pentingnya bahayanya diabetes. Dan kita perlu edukasi juga bahwa diabetes ini adalah penyakit yang tidak bisa sembuh. Nah, tapi penyakit yang bisa kita kontrol. Oke. Jadi suatu saat penderita diabetes kalau kadar gula darahnya normal di bawah nilai normal, itu bukan sembuh, itu terkontrol. Ya, ya, ya. Baik. Yang kedua, pilar kedua adalah diet. Makan. Ya. Gitu ya. Nah, makanannya ini adalah otomatis makanan tinggi karbohidrat. Oke. Oke. Yang ketiga adalah aktivitas. Nah, aktivitas ini ada 2. Aktivitas fisik, artinya kegiatan sehari-hari, atau aktivitas olahraga. Gitu ya. Apabila nomor 2 dan 3 antara diet dan aktivitas fisik atau olahraga tidak berhasil, maka masuk ke pilar keempat adalah obat-obatan. Wah, itu yang terakhir ya, Dok ya. Nah, jadi obat-obatan ini sebetulnya dipakai kalau teman-teman mengalami kegagalan diet dan kegagalan aktivitas. Oke. Artinya setelah saya diet dan setelah saya aktivitas fisik olahraga, gulanya masih tinggi, berarti memang harus diberikan obat. Atau penderita diabetes yang sudah mengalami komplikasi, itu obat. Gitu. Karena kalau tidak akan semakin parah, akan semakin komplikasinya akan semakin menyebar dengan cepat. Berarti kalau pemberian insulin itu termasuk dalam pilar yang keempat tadi, Dok, obat tadi? Betul. Obat itu bisa obat suntik dalam bentuk istilahnya insulin atau obat minum. Ya. Terus saya menekankan lagi bahwa kalau di awal ada dokter memberikan kepada pasiennya
diabetes ini dengan langsung insulin, itu bukan berarti bahwa saya mempunyai penyakit yang akhir segalanya, yang sudah berkomplikasi di dalam tubuh, yang sudah penyakitnya sangat berat, tidak bisa diselamatkan, saya sudah sebentar lagi akan meninggal dan sebagainya. Itu bukan seperti itu. Ya. Jadi insulin itu rata-rata masyarakat Indonesia itu masih takut untuk penggunaan insulin. Nah, iya, Kenapa? Dok. Karena mikirnya macam-macam, Mbak. Mikirnya itu pokoknya di otaknya, wah ini penyakit saya sudah gawat, penyakit saya sudah parah sekali, organ saya sudah banyak yang terkena, harus pakai insulin. Tidak. Tidak. Ya, Itu salah. Itu pemikiran yang salah. ya. Oke, berarti pemberian insulin itu tadi karena ya secara diet dan secara aktivitas sudah tidak bisa membantu mengkontrol gula darahnya ya, Dok ya, sehingga perlu tadi obat ataupun insulin tadi kalau dibutuhkan. Nah, betul, makanya kalau ada penderita diabetes yang kemudian kadar gula darahnya normal, itu ada dua. Berarti dia terkontrol obat atau terkontrol tanpa obat. Oke. Jadi nggak ada yang kalau terkontrol tanpa obat apa dong? Berarti dia pinter dalam hal diet sama olahraga atau aktivitas fisik. Wah. Oke. Waduh, ini saya juga udah lama nggak periksa gula darah, Dok. Duh, jadi takut nih. Oke. Nah, kalau masih muda nggak apa-apa, tenang aja. Ya jangan, Tapi Dok. ditunggu aja, usia akan berjalan terus ya. Nanti pas 40 baru kocar-kacir. Ya dari sekarang lah, Dok, dicek. Oke. Nah, Dok, kita mau ke sesi tanya jawab. Teman-teman boleh tuliskan pertanyaan. Ini tadi udah ada yang masuk. Ini kayaknya waktu kita lagi bahas HbS1c ya, Dok ya, yang 3 bulan itu. Makanya ini ada Erni_Isti menyebutkan 3 bulan rata-ratanya ya, Dok ya. Itu tadi untuk HbS1c ya, Dok ya? Ya, HbA1c 3 bulan. HbA1c, oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang masuk ke DM nih, Dok. Saya bacain. Ini dari Rina. Ini panjang, kalau cerita diabetes itu pertanyaannya semua panjang-panjang, Dok. Ini pertanyaannya, Dokter, selamat siang. Izin bertanya, 2 tahun lalu saya didiagnosis DM berdasarkan nilai GDP dan HbA1c saya. Saya dikasih obat selama 6 bulan dan sudah berhenti karena kata dokter sudah terkontrol. Tapi 3 minggu yang lalu GDP saya naik di angka 120 sampai 130 dan GDS 170 sampai 200. Padahal saya olahraganya baik dan makanan saya juga sudah saya jaga. Gejala akhir-akhir ini yang saya rasakan adalah saya mudah lelah, kesemutan, buang air kecil di tengah malam. Apakah saya harus konsultasi kembali ke dokter? Atau ada yang bisa saya lakukan terlebih dahulu, Dok, sebelum konsultasi ke dokter? Terima kasih. Gimana nih, Dok? Baik. Jadi itu usianya berapa ya? Aduh, nggak disebutin, Dok. Usianya. Ini teman saya sih, Dok. Ya usianya mungkin kakak kelas saya ya 30 atau 31 lah kayaknya mungkin, Dok. Oke, baik. Jadi yang menjadi perhatian, sebelum saya menjawab, yang menjadi perhatian hati-hati. Di zaman sekarang ini, oleh karena kita sudah banyak junk food, fast food, kemudian kita perlu pahami juga, kita akui bahwa banyak yang low activity, aktivitas yang sangat rendah, gitu. Nah, itu makanya penyakit-penyakit metabolik itu bisa muncul sekarang maju. Yang dulunya itu usia 50 tahun ke atas, ini sudah maju di 30, betul kan? 25, 30, 35 gitu ya. Jadi, dan sekarang banyak sekali komplikasi yang muncul di usia-usia muda ya. Hati-hati ya, teman-teman. Iya. Itu. Jadi, untuk kasus itu jangan ngecek gula darah sewaktu. Tetap rutin ngeceknya adalah gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Oke. Jadi gula darah puasanya itu harus betul-betul tepat ya, harus puasa 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. Oke. Nah, karena kalau tidak mengikuti aturan itu nanti nilainya akan bias. Ya. Ya, kalau biasnya normal nggak apa-apa, orang teman-teman akan senang. Tapi kalau biasnya nggak normal kan jadi stres malahan ya. Pada kesalahan puasa. Jadi puasanya hanya 8 sampai 10 jam. Terus setelah makan itu 2 jam lagi itu dicek. Nah, selama menunggu gula darah 2 jam itu, silahkan teman-teman aktivitas tetap seperti biasa. Jadi kadang-kadang gitu. Orang itu kalau tidak dicek gulanya,
itu biasanya aktivitasnya jalan terus ya. Iya. Tapi begitu saya cek gula darah 2 jam, terus lihat jam, oh 2 jam lagi saya mau dicek nih, dah saya duduk-duduk aja dulu, nggak usah kerja, itu salah. Iya, iya, iya. Itu yang menyebabkan kenapa kadar gula darah 2 jam setelah makan itu tinggi. Gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi dengan kadar gula darah puasa 120, 130, itu sebenarnya hampir terkontrol. Karena usianya masih muda, maka di bawah 110. Oke. Terus yang kedua, sayangnya tadi belakangnya adalah gula darah sewaktu. Kalau gula darah sewaktunya 170 atau bahkan 190, itu normal. Karena gula darah sewaktu itu di bawah 200. Jadi yang keliru adalah itu tadi puasa harus sepaket dengan 2 jam setelah makan. Seperti yang saya bilang di awal. Bahwa gula darah puasa itu sepaket dengan 2 jam setelah makan. Iya, iya, iya. Baik dok. Itu ya. Berarti ini seperti itu. Jadi kesalahannya adalah itu puasanya sudah betul. Ngecek, udah cek puasa. Tapi masalahnya 2 jamnya tidak ada. Mencari. Oh, iya, iya dok ya. Ya. Jadi artinya nanti silahkan itu dengan Mbak siapa itu? Mbak atau Mas ya? Mbak dok, Rina. Mbak Rina. Iya. Ya, Mbak Rina kami sarankan untuk cek gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Terus kalau sudah 3 bulan, cek HbA1c. Oke, cek HbA1c. Iya, iya. Ya. Berarti silakan dulu bisa dicek itu dulu nanti. Karena kan penderita diabetes ya Mbak? Iya. Ya. Ya. Kalau penderita diabetes setiap bulannya harus dicek gula darah puasa 2 jam setelah makan. Setiap bulan. Setiap bulan ya dok ya? Oh. Ya, sampai nanti 3 bulan. Jadi gini, bulan pertama gula darah puasa 2 jam setelah makan. Bulan kedua sama, gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan. Bulan ketiga itu sama, gula darah puasa dan 2 jam setelah makan plus HbA1c. Ya, baik. Ya, nanti dilihat. Kalau kadar gula darah selama 3 bulan ini bagus, pasti HbA1c-nya akan turun. Iya, iya, iya. Ya, kalau selama 3 bulan ini bagus, berarti nanti ngecek gula darah puasa 2 jamnya setiap 3 bulan sekali. Oke, ya kayak. Jadi sebetulnya evaluasi atau observasinya ini, pengamatan ini sebetulnya tergantung nilai gulanya. Kalau nilai gulanya sudah baik selama 3 bulan, yang ngeceknya tiap 3 bulan. Iya, iya, ya, betul. Kita dokter tadi. Ya, semoga advice dari Dokter Krisma membantu ya, Rina ya. Tadi bisa dicek dulu gula darah puasanya 2 jam setelah puasa, jangan lupa. Nah, ingat loh, usia 30-35 adalah usia sangat produktif. Iya. Dan mohon maaf, zaman sekarang usia muda bisa meninggal. Iya. Usia muda bisa komplikasi. Banyak itu teman-teman yang usia muda gagal ginjal, kemudian pasang ring, serangan jantung, gitu ya. Hati-hati bisa stroke juga. Jadi teman-teman harap bisa untuk medical check up. Ya, makasih dokter advice-nya, ini penting banget buat saya juga. Aduh, ribet banget. Dok, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dok. Ini masuk dari Instagram @erni_isti. Pertanyaannya adalah, dok, kalau untuk kolesterol usia 35-an di atas 200 baiknya gimana ya dok? Apakah jaga pola makan atau harus minum obat? Thank you dokter Krisma. Nah ini dok. Nah sekarang di atas 200-an itu bisa 201 dan 299. Ya, baik. Jadi kalau berbicara masalah detail atau secara spesifik, itu saya pasti berpikir ke arah itu. Jadi saya orangnya pikirnya sangat detail. Ya, jadi kalau 201 ya gaya hidup aja dulu. Oke. Tapi kalau sudah di atas 250, rata-rata sudah ada keluhan tuh. Ini dijawab dok, 210 lah dok. Udah dijawab dok. Kok jadi nganu ya, jadi kayak jualan gitu. 210 aja lepas lah. Nawar ya dok ya. Ya. 210 ya gaya hidup dulu aja, jangan buru-buru obat. Kan kembali lagi, permasalahannya ini kan maaf dari mulut kita masing-masing. Iya, gaya hidup. Kita makan karbohidrat lemak dalam jumlah banyak.
Terus akhirnya kan kita sudah diberikan aktivitas fisik. Iya. Selama kita tidak lumpuh, selama kita tidak stroke, kita masih bisa bergerak. Bergeraklah. Kan gitu. Jadi andalkan aja, atur makannya, istilahnya gampangannya atur mulutnya, dengan aktivitasnya dinaikkan. Aktivitasnya ada dua, aktivitas fisik sama aktivitas olahraga. Ya, dipantau minimal 2 minggu sampai 4 minggu. Kalau 2-4 minggu itu dicek gulanya masih tinggi, masih boleh percobaan sekali lagi. Jadi percobaan itu 2 kali. 2 sampai 3 kali ya. Boleh ya? Percobaan 2 sampai 3 kali kan boleh. Kalau 2-3 kali gagal, ya sudah pasti gagal. Orang makanan enak kok. Orang makan tidur itu enak. Ya. Kecuali makan tidur minum obat gitu ya. Jadi makanya orang yang minum obat itu yang olahraga itu obatnya. Iya. Makanya teman-teman lihat aja, begitu nilainya kolesterol tinggi, begitu gula tinggi, begitu datang ke dokter, dokternya kasih obat, saya jamin pasti akan turun. Tutup mata ya. Iyalah. Makanya silakan olahraganya mau yang obatnya olahraga atau fisiknya yang olahraga. Iya. Ya kalau masih muda harus semangat ya dok ya, aktivitas dulu diutamakan, apalagi tadi masih 210 ya, masih bisa lah dikontrol pakai aktivitas. Oh iya. Harus optimis ya Ibu Erni Isti, semoga saran dokter Krisma tadi buat semangat. Tapi ini ditambah lagi nih dok, ada pertanyaan tambahan lagi, nanyanya lagi masih sama, hindari makanan enak bersantan minyak ya dok. Makanan yang baik apa dok? Makanan yang baik adalah makanan rumah sakit. Ya harus rawat inap dong, nggak mau dok. Ya, Mbak Erni Isti ini pernah bertemu dengan saya di Rumah Sakit Sulam Yogyakarta. Beliau dari luar kota. Ya, beliau jauh-jauh datang ketemu saya ini. Nah, beliau ini itu sudah tahu bagaimana rasanya makanan di rumah sakit. Makanya dokter bilang gitu. Ya. Jadi kalau kami merawat inap pasien hipertensi, kami diet rendah garam. Kami diet kolesterol, diet rendah lemak. Diabetes, diet rendah karbohidrat. Jadi kalau kami merawat pasien rawat inap dengan ketiga penyakit itu, bayangkan, diet rendah garam, diet rendah lemak, diet rendah karbohidrat. Makanya makanan rumah sakit itu anyep. Anyep, nggak ada rasa blas gitu ya. Makanya kemudian itu yang paling sehat. Aduh. Begitu teman-teman merasakan di mulut makanan itu enak, minuman itu enak, berarti itu penyakit. Wah. Ya kan? Gitu ya. Yeah. Sebagai contoh, gorengan itu enak. Enak dok. Ya, berlemak itu enak. Ya. Makanya kalau pengen rendah lemak, rebus kukus. Seumur hidup, nggak cuma seminggu. Kalau seminggu saya juga kuat. Ya. Nah, itu yang ini pasien dokter Krisma ternyata Ibu Erni istrinya. Iya. Cuma pasien ini pasien pencernaan, jadi endoskopi. Jadi karena ya Mbak Erni Isti hindari makanan pedas dan asam. Ya. Yang bersantan memang enak Mbak, tapi ya dikontrol. Ya. Kalau Mbak Erni Isti ini selain bersantan minyak plus asam pedas. Aduh. Semua. Oke. Dok, kita lanjut ya dok. Ini ke pertanyaan berikutnya. Teman-teman masih ada waktu sedikit, kita masih tanya jawab. Boleh tanya di Instagram. Nah, ini bisa sampai tengah malam kok. Jangan dok, nanti dokter, aduh pingsan, saya nggak mau tanggung jawab dok. Nggak, karena gini sebenarnya Mbak Ivo dengan saya itu punya moto. Apa teman-teman? Jadi moto kami itu, Anda puas kami lemas. Jadi kami akan melayani sampai berjam-jam. Itu dokter Krisma yang terlalu bersemangat. Kalau saya udah pingsan nanti dok kalau sampai malam. Oke. Dok, ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan dari teman saya dok. Usianya, pengalamannya itu dia usianya 32 tahun. Riwayat diabetes dari genetik ayah. Lalu kemarin habis melahirkan, bayinya prematur. Nah, ini hamil anak yang kedua. Ternyata didiagnosis dokter sudah diabetes dan harus
pakai insulin langsung, Dok. Nah, ini dia bingung, Dok, bingung banget. Kayak tadi kata dokter, langsung takut karena disuruh langsung insulin, terus takut gimana nanti bayinya. Kalau kejadian seperti itu gimana, Dok, yang seharusnya dilakukan atau terapinya atau pengobatannya, Dok? Kembali lagi, boleh bisa mengira-ngira nggak usianya? Oh, usianya 32, Dok, teman saya. Baik, berarti usia muda ya. Iya, masih muda. Oke, jadi begini, lihat HbA1c-nya. Oke. Nah, kenapa bayinya prematur? Karena pada saat hamil, pada saat hamil itu kemudian terdiagnosa misalnya diabetes gitu ya, berarti diabetes kehamilan. Atau sebelumnya sudah punya diabetes terus hamil, itu sama. Artinya bahwa pada saat kehamilan terdiagnosa diabetes, itu kan berarti nanti akan diatur dietnya, akan diatur makannya. Gitu ya. Nah, itu yang membuat kemudian pertumbuhan dan perkembangan janinnya menjadi tidak bagus. Ya. Karena gini, karena efek dari makan itu kan akan menaikkan kadar gula. Kalau kadar gulanya tinggi, itu tidak bagus untuk si ibu, tidak bagus untuk si janin. Gitu. Kadar gula darahnya rendah, si janin tidak bisa berkembang, tidak bisa tumbuh sesuai dengan usia kehamilan. Karena karbohidratnya gulanya rendah kan? Iya, Dok. Gitu. Untuk si ibu juga kalau kadar gula darah rendah juga bahaya. Jadi makanya itu menjadi tugas seorang dokter untuk kemudian melihat tetap makan minumnya tetap seperti orang normal, tetapi kita pantau terus, observasi apakah ini benar-benar diabetes atau tidak. Kalau memang diabetes ya kita obati. Nah, kuncinya adalah nanti silahkan lihat HbA1c. Kalau pada saat pertama kali HbA1c-nya sudah di atas 9%, biasanya pakai insulin. Apalagi kalau diabetesnya saat kehamilan. Jadi kalau diabetes saat kehamilan itu jarang pakai obat minum. Jadi ini dia udah pakai insulin memang, Dok. Makanya makin jadi kayak khawatir gitu, Dok. Sebelum hamil. Oh, lagi hamil loh. Karena terdiagnosisnya lagi hamil, jadi mau nggak mau harus pakai insulin katanya. Oh iya, iya Mbak. Jadi gini, kalau pada saat hamil terus terdiagnosa diabetes, itu kan masuknya diabetes gestasional, diabetes pada kehamilan. Ya. Nah itu pakainya insulin. Sudah, jangan khawatir. Memang wajib, Dok, dan itu jangan apa ya, Dok? Ya, jangan takut, jangan khawatir. Itu sudah betul, karena insulin ini itulah adalah obat paling aman untuk kehamilan. Iya, Dok. Terus kalau obat minum banyak yang kontraindikasi, banyak obat minum yang tidak boleh pada hamil. Gitu ya. Yang kedua, dasar kedua adalah kadar gula darah pada kehamilan ini akan naik turun seperti roller coaster. Serba dilema, nanti serba dilema. Kalau saya makan banyak, gula darah saya akan tinggi, tapi janin saya akan tumbuh berkembang dengan baik sesuai usia kehamilan. Tapi kalau saya makannya diatur, saya makan terlalu ketat, nanti bayi saya akan jadi berat badan lahir rendah atau prematur. Gitu. Jadi artinya tetap ikutin saja, itu sudah betul pakai insulin. Kalau Mbak datang ke saya sebagai pasien saya pada saat diabetes itu kehamilan, itu saya juga pasti pakai insulin. Jadi tidak apa-apa. Insulin itu bukan akhir dari segalanya. Insulin itu tidak menunjukkan bahwa penyakit diabetes yang dialami itu sangat parah, tidak. Jadi tolong tetap semangat, tolong tetap ikutin saja, itu sudah betul. Percaya saya, sudah betul itu. Nanti setelah melahirkan, kemudian baru dievaluasi. Biasanya selama kehamilan gula darahnya akan diobservasi, akan diamati. Tapi begitu sudah melahirkan, nanti coba dilihat lagi. Kalau itu boleh diubah dari insulin ke obat minum. Pada saat setelah melahirkan loh ya. Iya. Oh ya. Ya, kalau pada saat hamil jangan. Resikonya sangat tinggi. Karena diabetes ini bisa menyebabkan, maaf, sekali lagi maaf, keguguran, penyakit-penyakit fisik pada bayi. Jangan. Jadi saya setuju, sangat setuju pemakaian insulin pada kehamilan. Ya, baik. Semoga ini menenangkan teman saya ya, Dok ya, karena kemarin sempat nggak tenang karena udah disuruh pakai insulin.
Nah, berarti yang paling aman Enggak. memang Jadi itu. jadi ikutin saja sudah betul. Kecuali kalau diabetesnya tidak hamil, itu masih pilihannya bisa pakai obat minum. Oke, oke. Oke, makasih ya dokter ya. Ini teman-teman Ya. masih bisa ya, dua pertanyaan lagi. Ini ada Kartini Klarat, ini cuma mau sapa dokter, Pak mau tanya ini, halo dok, gitu dok. Bisa apa nih dok? Halo dok. Ah, halo juga Mbak Kartini Clara. Iya. Gitu. Kan ada pertanyaan, ada jawaban. Kalau ada pertanyaan Mbak Kartini boleh langsung dituliskan. Dok, ini ada pertanyaan. Ini usianya masih muda nih dok. Dari adik kelas saya. Ini pertanyaannya dari Tisha. Kak, nanti tolong tanyain ke dokternya ya. Ini saya mau tanya. Kan papa sama nenek ada riwayat diabetes. Tapi saya ini udah 2 tahun. Kalau luka sering banget susah sembuhnya. Kan kata teman-teman kalau kayak gitu diabetes Kak. Apa bener ya Kak? Nah, gimana nih dok? Nah, itu cek gula. Langsung cek dulu Cek dok. HbA1c. Apa namanya? Ya, kan salah satu gejalanya yang lain juga luka sulit sembuh. Cek gulanya nanti cek gula yang apa dok? Gula darah puasa 2 jam HbA1c. Oke, itu ya tadi buat mastiin. Atau begini, atau langsung HbA1c dulu aja. Kita tentukan dulu diabetes atau bukan. Jadi HbA1c itu kalau 6,5% ke atas, berarti dia diabetes sejak 3 bulan yang lalu. Oke, oke. Itu ya. Ya, jadi kadar gula darahnya nggak usah, biar biayanya tidak semakin tinggi. Jadi langsung HbA1c saja. Oke, oke, oke dok. Ya. Jadi itu kasusnya menarik tuh, luka sulit sembuh. Iya, dan itu kayaknya dari zaman kapan ya dok? Sering banget. Aduh, kalau kita luka dikit diabetes, Ya, apa dikit ya. diabetes nih diabetes. Jadi gini, karena ceritanya di awalnya tadi ada genetik. Iya. Jadi kalau usia muda itu jarang sekali kena diabetes, kecuali ada genetik ya. Tetapi kalau misalnya dia sudah usia 35, 40 ke atas, itu bisa karena bawaan, karena salahnya kita, salahnya dia, Iya, iya. diabetesnya, gitu ya. Nah, statementnya, pernyataan pertanyaannya tadi adalah kakeknya diabetes, mamanya diabetes, kan gitu. Terus dia punya keluhannya dia lain daripada orang lain. Jadi keluhannya hanya luka sulit sembuh, tapi atasnya diabetes. Jadi langsung cek HbA1c. Oke. Tanpa cek gula loh ya. Nggak usah cek gula dulu. HbA1c. Baik. Berarti bisa langsung. Nah, nanti deg-degan tuh hasilnya akan deg-degan. Akan deg-degan. Nanti kalau 6,5 saja ke atas sudah itu diabetes. Aduh, ya. Gitu. Makanya kenapa lukanya sulit sembuh. Tapi bagi teman-teman saya kasih perbandingannya. Bagi teman-teman yang tidak punya diabetes, apabila punya luka sulit sembuh, itu belum tentu tidak diabetes. Itu bisa karena kekurangan protein, kekurangan albumin. Nah, itu dia. Jadi proses penyembuhan luka itu tidak cuma karena gula darahnya saja, tetapi karena albuminnya, karena proteinnya. Jadi tinggal makan banyak protein aja, putih telur gitu. Ikan. Tapi jangan kebanyakan kacang ya. Kenapa, kacang itu kolesterolnya tinggi. Oh, kirain jerawat dok, kolesterol. Iya. Oh iya, jerawat juga. Iya. Iya. Iya, jerawat. Kalau kolesterolnya tinggi ya dok kacang itu? Oh, iya. Apalagi kacang yang ada coklatnya, kan double. Aduh. Saya nggak sebut merek ya. Ya, saya juga nggak mau sebutin dok, kita kan nggak di-endorse. Oke. Dok, lanjut ya dok ya. Ini pertanyaan terakhir yang masuk dari DM. Ini dari Fatima. Jadi ini pertanyaannya karena mau jelang puasa nih dok. Halo dokter, mau bertanya. Dok, sebentar lagi kan mau puasa nih. Papa saya kebetulan memang pasien diabetes, tapi gulanya sudah terkontrol. Selalu check up rutin setiap 3 bulan sekali, dan gulanya juga masih aman. Apa aja yang harus dipersiapkan untuk papa saya ya dok ya dalam masa puasa nanti, karena biasanya papa saya ketika masuk bulan puasa nanti pasti gula darahnya nggak terkontrol lagi. Makasih dok. Gimana nih dok? Ini sebentar lagi puasa dok, bagus juga nih. Ya, baik, terima kasih. Jadi puasa ini itu memang bisa membuat kadar gula darah tinggi, terus tiba-tiba akan ngedrop. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu obat yang dipakai apa. Kalau obat itu yang dipakai minumnya 3 kali, ya. Pada saat bulan puasa itu minumnya 2 kali.
Sahur dan buka. Nah, karena puasa kan sahur dan buka, Oke. gitu ya. Terus biasanya kenapa orang puasa itu setahu saya orang yang puasa dengan betul itu kadar gula darahnya terkontrol, Hmm. gitu. Nah, kenapa bisa tinggi dari kasus ini? Karena satu biasanya dari makan bukanya Mm-mm. itu makan buka dan sahur itu pasti banyak. Ya, ya, ya. Nggak mungkin enggak. Kita coba telaah satu-satu. Kalau yang buka itu kan karena puasanya sudah 14 jam, Mm-mm. lebih dari 12 jam. Jadi lapar banget, makanya terus makannya balas dendam, makan manis, makan banyak gitu Ya, ya. ya, ya. Terus kalau kenapa sahur? Sahur makannya banyak. Karena sahur itu permulaan supaya nanti bisa nyampe maghrib, bisa sampai ke bukanya. Kan Hmm. kalau habis jam 3, setengah 4 ke atas, itu kan sudah tidak boleh makan minum. Jadi kita sudah makan banyak tuh, Iya, Dok. gitu ya. Nah, kalau makan sahur banyak, itu tidak ada masalah. Karena teman-teman yang berpuasa, itu pasti masih melakukan aktivitas, Iya, walaupun ringan. betul, betul. Ya, masih melakukan aktivitas pikir, walaupun ringan, gitu ya. Mm-mm. Tetapi kenapa gula darah bisa tidak terkontrol? Yang kita awasi adalah makan maghribnya, makan bukanya. Jadi setelah makan buka puasa, itu kan jaraknya dengan tidur kan pendek. Iya, Dok. Padahal gini, orang yang tidak puasa itu biasanya makannya biasa sampai kenyang saja. Iya. Ya, Mm-mm. tapi orang yang buka puasa itu kadang-kadang makannya over ya, lebih banyak dari normal. Iya. Padahal jarak tidurnya sama. Jarak tidurnya 3 jam kemudian jam 9.10 tidur. Kenapa mereka Hmm. harus jam 9.10 tidur? Kenapa mereka harus dipaksa hidup normal? Karena jam 3 harus bangun. Mereka harus melakukan sholat, mereka harus melakukan puasa, sahur, Sahur. gitu ya. Ya. Jadi kalau mereka tidurnya jam 12, wah tobat itu. Itu tobat sekali, bisa ngantuk sekali, teman-teman bisa malah nggak sahur karena kebablasan tidurnya. Jadi Hmm. jadi sebetulnya puasa ini membuat manusia ini menjadi hidup lebih normal, hidup lebih baik. Makanya semua penyakit itu semuanya terkontrol. Nah, iya, Dok, betul, Makanya betul. kenapa bulan puasa itu rumah sakit sepi 1 bulan. Iya, 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 benar, 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 Dok. Iya, mantap, Itu betul. jawabannya. Jadi oleh Tuhan atau oleh Allah itu diciptakan bulan puasa itu bukan berarti kemudian sekedar aksesoris, tidak. Itu sangat bagus 1 bulan itu untuk mengembalikan fungsi organ normal. Hmm. Ya. Jadi yang punya sakit lambung itu akan sembuh. Yang punya penyakit metabolik akan sembuh. Yang punya penyakit sulit tidur akan segera tidur. Dipaksa tidur 9.10 karena jam 3 harus bangun. Semuanya diatur, jadi semuanya dipaksa untuk kembali normal. Karena manusia kalau nggak dipaksa nggak bisa, gitu kan? Nah, Hmm. 1 bulan ini sebagai momen untuk mengembalikan, mengontrol semua penyakit yang ada. Makanya rumah sakit sepi. Tapi setelah 2 hari raya Lebaran, nah rumah sakit penuh. Karena makan Karena makan jeroan, makan jajan, kentang. makan Iya, banyak, iya, gitu iya. ya. Nah itu, makanya eh, ini kasus yang menarik. Kenapa pada saat bulan puasa kok malah justru Oh, tidak terkontrol gulanya? Aneh toh? ya. Berarti ini salah individunya. Oke. Berarti yang perlu Bukan salah diperhatikan. obatnya, salah individunya. Ini kayaknya ada unsur balas dendam untuk soal makan gitu ya. Saya nggak tahu. Atau mungkin bapaknya ini stres gitu ya. Bisa juga ya, Dok. Gitu ya. Bisa. Stres itu bukan karena makan 3 kali terus 2 kali loh, tidak. Stres. Tapi stres yang di luar makanan saya tidak tahu. Oh, oke, pikiran. Oke, psikis ya, Dok. Stres itu menaikkan gula. Ya, Oke. walaupun saya penderita diabetes, saya minum obat teratur, tapi kalau pikiran ini stres terus, itu pasti akan menaikkan gula. Nah, stres yang dimaksud itu adalah stres yang menurut otak. Jadi otak ya yang ngatur ya, bukan kita ya. Otak ini kalau sudah stres berat, itu akan naik gulanya. Tapi kalau stresnya hanya ringan-ringan saja enggak. Jadi gini, misalnya saya bekerja, bapak temanmu itu bekerja,
terus dia biasa-biasa aja, kan stres nih biasa-biasa, itu enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sudah ngomong, aduh saya capek sekali nih, aduh pikiran saya mumet banget, stres nih, nah itu naik gulanya. Jadi sudah sampai mentok gitu, sudah sampai posisi penuh full. Nah itu kadang-kadang ada orang yang ngucap, ada yang berucap, ada yang tidak kan. Iya. Artinya tolak ukurnya adalah memang otak yang merekam itu. Nanti orangnya akan tahu, aduh aku stres nih, oh aku kesel banget nih. Nah itu gulanya naik. Yeah. Gitu. Jadi ikutin saja prosedur atau pola dari makan buka sama makan sahur. Terus obatnya itu jangan diminum 3 kali. Kalau diminum 3 kali nanti paginya ngedrop. Oke, berarti jadi 2 kali dok ya? Jadi 2 kali. Jadi yang tadinya makan pagi, siang, sore, sekarang hanya makan pagi dan makan sore dan pagi dan sahur. Berarti yang malam itu enggak usah. Jadi enggak usah 3 kali, 2 kali. Oke. Nah, kalau minum ada obat diabetes yang hanya diberikan sehari sekali, ada tuh obat diabetes yang sehari sekali, itu jangan diberikan pada saat sahur. Oke. Karena sahur itu akan habis kalorinya karena aktivitasnya 14 jam. Iya. Aktivitas yang di luar 6 jam, jadi kan lebih panjang. Jadi gulanya pasti akan terkontrol. Dan tidak ada masukan makanan ya, karena puasa kan. Oh iya. Dong. Ya kan? Iya. Jadi kalau tidak dimasuki makanan selama 14 jam, tapi manusianya berpikir, manusianya aktivitas fisik, pasti gulanya bagus. Kalau ditambah dengan obat pada saat sahur, itu bisa ngedrop keringat dingin, lemes, keringat dingin akan lemes tuh. Makanya itu yang membatalkan puasa. Terus orang minum manis, batal puasanya. Itu. Jadi saran saya yang obat diabetes yang sehari sekali, itu ditempatkan di saat buka puasa. Ya, baik. Jadi kalau ada apa-apa dengan keringat dingin di tengah malam, pada saat tidur, itu masih boleh makan minum. Karena makan minum terakhirnya adalah di jam sahur. Iya. Betul. Ya. Wah, dokter makasih advice-nya panjang, tapi ini lumayan untuk membantu teman-teman nanti mempersiapkan bulan puasa ya dok ya, yang punya keluarga dengan riwayat diabetes. Karena kasus ini pasti akan selalu berulang. Gitu. Oke. Apapun penyakitnya, saya berharap, saya titip pesan ke teman-teman, karena saya pengen saudara-saudara kita, teman-teman kita itu sehat ya. Walaupun usia juga tidak bisa bohong ya, orang masing-masing gaya hidupnya masing-masing. Jadi saya titip pesan aja, pada saat bulan depan, bulan puasa, silakan teman-teman yang mempunyai penyakit apapun, silakan berpuasa secara penuh 1 bulan. Yeah. Jadi percaya dengan ucapan saya, itu akan mengembalikan semua fungsi organnya menjadi normal. Tapi setelah 1 bulan saya tidak bertanggung jawab gitu ya. karena itu karena balas dendamnya di 2 hari raya itu loh, hati-hati. Jadi makanya teman-teman yang punya penyakit jangan takut untuk berpuasa. Apalagi teman-teman yang punya penyakit lambung. Teman-teman yang punya penyakit pencernaan, tetap berpuasalah secara penuh. Baik. Pasti akan sembuh gitu. Iya. Wah, gitu ya. Kalau penyakit metabolik pasti akan terkontrol. Ya. Terus penyakit stres itu juga akan berkurang karena orang nggak makan tuh lemes, malas mikir. Iya dok, betul. Jadi apalagi orang sehat ya. Kalau orang sehat, saya sangat sedih nih ada teman-teman nggak berpuasa nih. Wah ya jangan, tetap puasa penuh 1 bulan. Iya. Siap dong. Sehat kok orang sehat ya. Orang berpenyakitan tetap puasa. Iya. Oke, dokter. Nah, itu pertanyaan tadi sepertinya menutup sesi tanya jawab kita hari ini ya, Dok ya. Ini tadi udah banyak yang gabung dari ini pasien-pasien dokter kayaknya banyak juga nih, Dok. Cuman tadi kita nggak sempat sapa-sapa satu-satu. Ada Naina, ada tadi Bu Erni, ada Mikael Rafael, ada siapa nih? Ada Zevano, ada Woman, ada banyak banget. Oke. Makasih ya buat teman-teman semua yang udah gabung, dokter. Boleh? Nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada dok, jangan dok. Nggak jadi sampai makan malam. Jangan dok, dokter besok hari Senin loh dok. Pasien hari Senin biasanya banyak dok. Oh gitu. Kita bikin nganu aja ya. Besok kalau bulan depan kita bikin di kuliah subuh ya. Aduh. Oh pas sahur dok.
pas lagi sahur. Pas sahur. Jadi saya mau makan sahur nih kalau pagi besok bulan depan. Nah, Sambil kita ngobrol-ngobrol ringan gitu. oh boleh dok, nanti coba saya cari waktunya ya dok ya. Boleh juga tuh konten. Dok, tips dari dokter Krisma sebagai internis dan endoskopis untuk teman-teman yang mungkin hidupnya masih sehat, tapi mulai terombang-ambing karena gaya hidup sekarang serba instan di mana-mana gitu. Untuk menjaga supaya kita tetap sehat dan terhindar dari diabetes. Apa ya dok? Ya, tips dari saya, karena diabetes mellitus adalah penyakit kronis dan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi suatu penyakit yang bisa kita kontrol. Oke. Maka diharapkan masing-masing individu terus melakukan aktivitas fisik, baik secara aktivitas fisik biasa ataupun berolahraga, dan juga mengatur makanan. Ya. Kalau kedua hal tersebut tidak bisa dilakukan, oleh karena kita tahu bahwa faktor usia itu adalah faktor yang tidak bisa kita modifikasi berjalan terus, maka pilihan terakhirnya adalah dengan obat-obatan. Ya. Yang terpenting menderita diabetes adalah supaya mencegah tidak terjadinya komplikasi. Ya, dok. Jadi seseorang yang sudah terdiagnosa diabetes, jangan patah semangat, jangan stres, jangan merasa kemudian semuanya akan segera berakhir. Tidak, tapi tetaplah terus semangat dengan penyakit diabetesnya. Yang penting tidak terjadi komplikasi. Yang berbahaya itu komplikasinya, bukan diabetesnya. Diabetes itu kita bisa kontrol. Selama kita kontrol gulanya, maka komplikasinya akan bisa kita cegah sehingga kita bisa berumur panjang. Ya. Wah, makasih dokter. Ini semangatnya. Dengan hidup sehat ya. Ya, semoga ya, umur panjang dengan sehat. Ya, umur panjang sehat ya dok, yang buat kita semua. Teman-teman juga. Kalau umur panjang stroke kan repot. Aduh, janganlah dok. Selalu positif thinking aja, itu juga cara untuk kita tetap sehat ya dok ya. Oke. Nah, Dokter Krisma dan teman-teman terima kasih. Nah, teman-teman semua untuk yang mau konsultasi ke Dokter Krisma atau yang masih ada pertanyaan seputar diabetes atau penyakit dalam, bisa nggak dok menghubungi dokter melalui Instagram atau harus ke rumah sakit atau kemana dok kalau mau konsultasi ke Dokter Krisma? Boleh semua, kan sekarang banyak yang melek teknologi ya. Ya. Silakan memakai semua media sosial, entah itu Facebook, entah itu Instagram, gitu ya. Kemudian entah itu mau datang konsultasi langsung atau mau telekonsul. Jadi kalau takut COVID, telekonsul juga bisa. Ya, oke. Nah, berarti Dokter Krisma bisa setiap hari. Bisa setiap hari, teman-teman. Wow. Nah, ini hari Minggu aja praktek. Oh, itu makanya, aduh, kalau saya mau semangat. Ini Dokter Krisma semangatnya perlu dicontoh. Dan teman-teman silahkan kalau yang mau ketemu Dokter Krisma bisa mengunjungi Dokter Krisma di 3 rumah sakit di Yogyakarta. Salah satunya ada di Rumah Sakit Jiwa Gracia, Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, dan Rumah Sakit Bethesda Lempuyangan Wangi. Dan juga bisa DM langsung ke Instagram Dokter Krisma, walaupun balasnya mungkin agak lama karena beliau sibuk ya teman-teman. Ya, diusahakan secepatnya lah. Dokter Krisma, makasih banyak ya dok. Banyak banget pengetahuan baru yang saya dapat. Semoga juga yang kita sharingkan hari ini membantu teman-teman, memberi semangat ke teman-teman. Apa yang dipertanyakan sudah terjawab. Semoga. Dokter Krisma, terima kasih untuk waktunya. Maaf kalau merepotkan dan salah kata teman-teman semuanya. Dok, jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, jangan lupa jaga kesehatan. Teman-teman juga ya. Kita pamit dulu, Dokter Krisma, dan saya pamit, Didik Dok. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu, dokter. Salam. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih.